Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Aswaja Muda, kembali lagi bersama kami anggota Prahitma Aswaja Muda. Di sini saya bersama rekan-rekan saya, yakni saya Nia Uswatan Hasanah, dan saya Rahina Tasyani, dan saya Wafdatul Khairia. Kami akan membahas seputar fikih wanita tentang haid. Darah haid. Oke, mari kita mulai dari apa itu haid? Kemudian dari haid. Iya. Bisa banyak dijelaskan. Berdasarkan pemahaman saya, haid adalah darah yang keluar dari rahim seorang perempuan yang sudah balik atau dewasa secara alami dan karena sehat, dalam artian bukan karena penyakit. Itu banyak. Untuk kurun waktunya dalam haid itu apakah ditentukan ataukah ada perinciannya sendiri-sendiri juga? Dari usia atau Usia minimal haid yaitu 9 tahun. Kemudian boleh ketika usia 8 tahun selama itu kurang 16 hari menurut kalender Hijriah. Kemudian untuk kurun haid itu ada beberapa pembagian. Yang pertama, minimal haid yaitu 1 hari 1 malam. Kemudian maksimal haid yaitu 15 hari 15 malam. Dan untuk umumnya haid yaitu 6 sampai 7 hari. Apakah kalau darahnya itu tetes bisa dihukumi darah haid ataukah tidak bisa? Itu tergantung. Mungkin Mbak Ayu bisa menambahkan? Kalau mengenai darah setetes itu ya, kita bisa melihat dulu dari waktu kita datang haid itu tadi. Karena kalau misalnya jangka waktu dari kita suci belum ada 15 hari, maka darah luar itu masuknya ke dalam darah istihadah. Tapi kalau sudah melewati masa suci selama 16 hari, darah tersebut bisa dikatakan dengan darah haid. Tapi darah haid itu sendiri minimal kan sehari 1 malam ya tadi. Nah, jadi kalau misalnya dalam umumnya haid itu 7 hari, misalkan ada ya seseorang itu dia haidnya itu nggak lancar. Nah, jadi seseorang wanita itu harus bisa mengira-ngira dalam 1 hari ini dia keluar lancar atau tidak gitu. Karena emang itu sudah kewajiban kita. Karena kalau emang nggak ada 1 hari 1 malam selama 1 minggu itu karena nggak lancar, itu dia belum dikatakan darah haid. Dan kalau tidak dikatakan darah haid, dia meninggalkan sholat, dia harus mengkodok sholatnya. Kalau dalam udzur sendiri atau haid itu sendiri kan biasanya wanita-wanita tuh beda-beda gitu kan, kayak ada jenis warnanya kayak gitu. Nah, itu kayak gimana klasifikasinya? Oh iya, jadi kalau dari apa ya yang saya tahu waktu ngaji di pondok itu darah wanita itu, karena saya ngajinya ngaji Jawa ya, itu ada 3 macam darah haid. Darah haid 3 macam itu ada darahnya dia tuh yang kental, segar, terus darah itu pekat gitu. Nah, kalau semisalnya orang tersebut datang bulannya haid itu tadi ya, haid itu berturut-turut darahnya itu berubah-ubah ya. Nah, itu kita bisa bisa melihatnya dari jangka waktu. Tapi kalau dari jangka waktu, misal haid itu kan banyak-banyaknya 15 hari ya. Nah, dalam waktu 15 hari itu kok darah kita masih keluar terus gitu. Nah, kita lihat dulu darah itu darah yang segar atau darah yang pekat. Kalau darah itu darah yang pekat, itu dikatakan masih ikut darah haid gitu. Dan kalau misalnya itu sudah bukan darah haid, darah istihadah, sudah melewati masa waktu 15 hari itu, dia harus mengira-ngira sholat apa yang dia tinggalkan gitu, harus dicatat gitu. Berarti dalam haid itu mengkodok sholat, semisal kayak kita suci pada siang hari, apakah kita wajib mengodok sholat sebelumnya? Apakah gimana? Bisa kita ambil dari ini ya, ada 2 makalah itu.
kalau kita haid, darah itu sudah berhenti, kita bisa langsung suci. Bisa langsung suci, tapi ada juga yang kita harus menunggu selama 24 jam. Jadi kalau kita mengambil yang 24 jam itu menunggu, jadi kita harus mengqadha sholat yang sebelumnya. Karena apa ya? Sholat yang sebelumnya kita tinggalkan itu sudah termasuk kita waktu udah suci, walaupun kita belum bersuci gitu. Jadi setelah kurun waktu 24 jam kita menunggu, itu kita mengqadha sholat sebelumnya. Begitupun sholat yang yang kita tinggalkan waktu pertama kali kita haid. Jadi misalnya Nia haidnya siang hari ini jam 1. Nah, apakah nanti pas Nia suci dari haidnya mengqadha sholat zuhur yang dia pertama kali haid? Nah, itu dia harus mengqadha. Karena apa? Karena Nia haidnya sudah masuk waktu zuhur. Kalau Nia haidnya masih jam 11, nah dia kan sholat subuh udah pasti ngerjain ya karena udah siang. Nah, sholat zuhurnya kan belum masuk, jadi dia nggak mengqadha. Semisal Mbak, kita itu udah selesai haidnya, terus sudah menunggu 24 jam, itu udah bersih, terus kemudian kita bersuci ya, tapi besoknya keluar lagi. Kalau seperti itu gimana? Nah, jadi kalau bagi kita semua ya wanita itu kita harus memiliki catatan rutinan kita dalam waktu 1 bulan. Kita haid itu mulai kapan, jamnya jam berapa, selama berapa hari kita harus mencatat gitu. Jadi kalau semisal biasanya ya umumnya kan haid itu 7 hari 8 hari itu. Nah, semisal udah 7 hari 8 hari dia udah nggak keluar, udah menunggu tuh 24 jam, terus dia bersuci, tiba-tiba 2 hari kemudian dia datang haid lagi. Nah, itu kita hitungnya dari pertama kali dia haid. Pertama dia haid sampai dia suci 8 hari itu tadi, jangka waktunya baru 2 hari. Jadi dia baru masuk 10 hari haid gitu. Jadi masih dikatakan haid. Berarti 2 hari yang suci tadi tetap dianggap haid ya? Bukan tetap dianggap haid, dia tetap melaksanakan kewajiban sholat dulu. Nah, pas dia udah melaksanakan kewajiban sholat terus haid lagi. Nah, haidnya yang di hari 10 itu tetap dikatakan haid gitu. Disambungkan dengan yang pertama. Iya, masih menyambung. Berarti Ya. yang pas suci itu berarti diterima semua. Misal kita mau Iya. sholat puasa itu diterima. Ya diterima karena dia emang sudah bersuci gitu. Lain lagi kalau emang dia udah dalam jangka waktu 15 hari terus dia keluar lagi tuh, nah itu bisa dikatakannya darah istihadah. Kalau darah istihadah yang keluar, dia harus mengqadha sholat. Selanjutnya nih, kayak kita tuh banyak bertanya-tanya, apa sih kayak kalau kita haid itu apakah boleh memotong rambut, memotong kuku? Nah, itu jadi permasalahan yang benar-benar banyak diselisih di kalangan kita. Nah, itu gimana menyikapinya? Kalau dari Nia gimana dulu? Kalau dari aku, setauku nggak apa-apa kalau kita itu menyisir rambut terus rambutnya jatuh, selama itu tidak disengaja atau kita tidak niat untuk menggugurkan rambutnya itu. Terus kalau untuk potong kuku itu sebaiknya kita harus sebagai hati-hatilah agar ya jangan sampai kita itu melakukan kesalahan. Jadi kalau saya pribadi biasanya saya tidak memotong kuku seperti itu. Kemudian Kalau dari saya emang dari yang beberapa guru mengatakan ya, itu seringkali bilang kalau saat kita haid anggota tubuh kita itu kan nggak suci ya, nggak suci semua. Jadi kalau kita memotong kuku yang terpotong itu nanti bakal ditagih di akhirat tuh ya. Jadi biasanya ada pondok atau kalangan masyarakat, bahkan orang tua zaman dulu itu dia ini tradisinya membolehkan potong kuku dan menyisir rambut hingga rontok, tapi dikumpulkan. Jadi nanti pas dia bersuci, pas dia mandi, anggota tubuh yang terpisah itu tadi ikut disucikan.
dibolehkan gitu. Tapi ada juga yang Bener-bener boleh ya. Bener-bener boleh, kayak bener dikumpulin. Tapi dalam pas kita suci itu nggak usah diikuti dalam suci ya. Nah, kalau dari itu saya sendiri mengikuti hal itu karena di pondok itu kiai saya sendiri bilang bahwasanya Islam itu agama yang meringankan gitu. Jadi kita itu banyak usahnya. Kalau emang dari sisi apa ya, ilmunya seperti itu tadi, karena ada juga hadis yang mengatakan bahwa anggota tubuh yang terpisah saat tidak bersuci nanti di akhirat bakal ditagih tuh. Nah, tapi di lain sisi itu kita bisa mengambil rukhsah karena agama Islam kan meringankan. Jadi mau kita melakukan hal tersebut, monggo nggak apa-apa. Ya. Ini apa? Aku mau nanya lagi nih dari kalian, gimana sih kalau orang yang sedang haid itu membaca Al-Quran gitu? Kalau aku sendiri sih dalam pernah belajar pada sebuah kitab ya. Kalau dalam wanita yang haid itu untuk memegang mushaf itu tidak diperbolehkan. Tapi semisal nih, walaupun orang yang enggak tahfidz sekalipun ingin membaca Al-Quran pas haid itu boleh, asalkan Al-Quran itu kayak disemakin kayak gini loh, dibuka, terus yang haid itu membaca itu boleh, tapi dalam membacanya itu tidak boleh dilafadzkan, cukup dalam hati saja. Dan itu pun niatnya juga untuk berzikir. Iya, kalau menurutku kayak gitu. Kalau menurut Nia sendiri? Kalau menurutku juga seperti itu sih, sebagai bentuk hati-hati untuk diri kita sendiri. Dan pernah itu di sekolah ada seseorang itu disuruh baca Al-Quran, terus ketika itu dia haid, terus guru saya itu bilang nggak apa-apa karena ini buat belajar, tapi kalau di luar buat belajar emang tidak diperbolehkan. Tapi untuk menjaga diri sendiri ya. Iya. Jadi banyak sekali ya masalah seputar haid ini, mulai dari kehidupan kita sehari-hari yang mungkin ada pantangan ya. Kalau perempuan itu seperti tadi memotong kuku, menyisir rambut, membaca Al-Quran gitu. Terus ya masalah-masalah wanita yang mungkin setiap orangnya kan berbeda-beda ya, mulai dari haidnya berapa hari, dia lancar enggaknya, atau keluar lagi, atau bagaimana, kan beda-beda. Jadi banyak sekali pembahasannya. Oke teman-teman Aswaja Muda, cukup sekian pembahasan pada podcast kali ini. Mungkin kesimpulan yang dapat kita tarik adalah bahwa dalam dunia haid itu benar-benar banyak sekali permasalahan yang bisa kita kaji ya Kakak. Jadi mungkin dalam kesempatan lain kita bisa mengkaji lebih lanjut masalah ini. Dan untuk sekarang terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.